Pembina harapan bangsa, Universitas Tadulako. Dia berjuang pribadinya di derma perguruan tinggi, mengembangkan ilmu dan penelitian, mengabdi negara, tujuh cita-cita, sentosa merata di Nusantara. Marilah hai penjunjungnya, insan-insan Tadulako. Seragamkan langkah kita, lestarikan persada ini, merantas keterbelakangan bangsamu menanti. Hadirmu berdamai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang, para dosen yang puji yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, terlebih kepada Probidus. Jadi dalam penelitian ini fungsi tujuannya adalah menekan biaya serendah-rendahnya, minimize cost. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka Probidus membuat suatu skenario, skenario atau simulasi dengan mengutak-atik biaya produksi. Jika biaya produksi naik 10%, maka apa yang terjadi? Jika biaya transportasi turun, apa yang terjadi? Jadi pertanyaannya adalah, apakah biaya transportasi itu satu-satunya atau salah satu dari komponen biaya untuk meminimais cost? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masyarakat kita, terutama di Sulawesi Tengah, lebih khusus lagi di Parigi Mutong, itu tidak pintar-pintar amat untuk berbudidaya usaha tani. Maka dari itu, saudara Probidus ingin memperbaiki swasta kapital, atau lebih seriusnya dikatakan ingin merubah karakternya atau merubah etos kerjanya menjadi lebih baik. Ya, kami juga orang di sana. Saya ingin mendengar penjelasan Bapak untuk merubah karakter, untuk merubah etos kerja. Itu rentetannya panjang sekali. Ada PKS di situ, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Itu menyatu menjadi perilaku. Perilaku itu tidak bisa dirubah hanya 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Etos kerja itu tidak gampang, tidak bisa dirubah hanya 15 tahun. Nah, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk merubah perilaku masyarakat Kabupaten Parigi Mutong, khususnya pembudidaya rumput laut? Tidak usah banyak, peningkatan etos kerjanya 10% saja. Silakan. Satunya, kebetulan pada model yang saya gunakan itu model biaya logistik yang menitikberatkan pada biaya transportasi, sehingga disitulah yang saya coba untuk mengutak-atik. Jadi jawaban saya bukan satu-satunya, tapi kebetulan karena model yang saya
gunakan, saya sebutkan tadi, berbasis kepada model logistik ikan yang menitik beratkan kepada biaya transportasi. Mengingat bahwa biaya transportasi pada model yang saya gunakan itu cukup signifikan, memberikan kontribusi terhadap total biaya produksi. Nah, sehingga atas dasar itulah saya mencoba mengadopsi dan menentukan asumsi dengan menentukan fungsi tujuan berupa minimize cost. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan modal sosial. Jadi temuan kami di lapangan memang betul, bro, tidak mudah untuk merubah satu sikap dari masyarakat. Namun kami melihat ada embrio, ada contoh-contoh nyata bahwa ada beberapa pembudidaya yang belum pernah diintervensi oleh pemerintah atau pihak-pihak lain, justru hasil produksinya bagus, dan sebaliknya. Ini yang menjadi dasar buat kami untuk mencoba menganalisis lebih jauh. Menurut hemat kami bahwa memang para pembudidaya ini karena berhadapan dengan alam, maka memang modal sosialnya harus kuat, pengetahuannya harus bagus, keterampilannya harus bagus. Ini yang harus diintervensi. Sementara sikap, menurut kami intervensi ini ada pada interaksi antar individu dalam sebuah kelompok. Jadi yang menurut kacamata saya, ada satu kelompok yang betul-betul bagus. Hampir semua mempunyai sosial kapital yang bagus karena pimpinannya punya model sosial yang bagus. Kemudian kelompok ini dipecah menjadi dua karena terlalu banyak anggota. Nah, pemimpin ini kemudian menunjuk yang sudah dapat dipercaya untuk menjadi kelompok yang pemegang. Jadi singkat kata bahwa memang intervensi harus dilakukan pada kelompok dengan melakukan pemilihan agent of change, katakanlah pemilihan orang yang mempunyai modal kapital yang bagus sebagai ketua kelompok. Jadi dengan adanya interaksi seperti itu, maka saya sepakat lambat laun sikap akan berubah. Karena menurut kacamata kami, masyarakat akan berubah di tataran masyarakat kita apabila ada contoh yang bagus. Apabila dia sudah melakukan budidaya rumput laut dengan cara yang bagus, hasilnya bagus, interaksi dengan individu yang lain dalam satu kelompok bagus, maka yang lain ini akan meniru. Jadi saya katakan intervensi di dalam kelompok oleh pemerintah melalui pendampingan, penyuluhan, untuk terutama meningkatkan modal sosial ini sangat perlu dilakukan pada langkah awal. Saya kira demikian. Saudara Promovius, salah satu kata kunci yang saudara tuliskan di situ adalah agribisnis berkelanjutan. Kalau saya mencoba untuk mencari-cari dalam tulisan saudara, ada judul, subjudul juga yang saudara tuliskan agribisnis berkelanjutan. Tapi yang ditulis di situ pembangunan berkelanjutan. Saya coba mencari lagi di kajian pustaka saudara. Lalu saya coba lagi mencari pada konsep operasional yang saudara tulis. Saya tidak temukan apa itu yang saudara maksudkan dengan agribisnis berkelanjutan. Mohon saudara bisa jelaskan kepada saya apa yang saudara maksud di dalam penelitian. Adalah menurut kacamata kami mendapatkan bahwa sebuah rangkaian antara usaha tani dengan downstream dan upstream ditambah dengan industri penunjang yang mampu berjalan secara baik dari masa ke masa atau mampu mempertahankan kondisi produksinya, itu menurut saya sebuah agribisnis yang berkelanjutan. Memang di dalam beberapa referensi yang saya gunakan memang sangat
saya tidak bisa mengambil satu hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan agribisnis berkelanjutan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini saya mencoba menggabungkan antara konsep pembangunan berkelanjutan di mana prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang dengan konsep pengembangan agribisnis. Dari dua ini saya mencoba membuat linkage masuk di dalam kegiatan penelitian saya, yaitu bentuk agribisnis yang berkelanjutan, yang berarti bahwa agribisnis tersebut terhubung mulai dari masing-masing subsistem sampai kepada keberlanjutan dari usaha budidaya rumput laut sendiri, termasuk kepada di industri pengolahan itu juga berjalan secara baik, karena industri pengolahan butuh bahan baku, di zona produksi butuh pemasaran. Saya kira itu, Pak. Melanjutkan pertanyaan Profesor Ambotuo. Saudara Promovendus menyimpulkan bahwa Kabupaten Parigi Motong memiliki potensi volume produksi sebesar 93.194,14 ton per musim tanam. Jika 1 tahun 4 kali musim tanam, maka diperkirakan produksi rumput laut dari Parigi itu sebesar 372.777 ton per tahun, jauh melampaui kebutuhan produksi rumput laut yang ada di Indonesia. Dan jika dikonversi ke produk kerajinan, maka produksi kerajinan dari Kabupaten Parigi Motong kurang lebih 194.628 ton per tahun. Ini pasti dapat menjadikan masyarakat Parimo ini kaya raya. Produksi ini melampaui dari kebutuhan dunia yang 85.092 ton pada tahun 2016, itu pada halaman 2. Nah, kami ingin Promovendus meyakinkan kami bahwa Parimo ini mempunyai potensi perairan yang dapat menjadi sumber kerajinan dunia. Dan saya minta saudara Promovendus bagaimana menyampaikan berapa kapasitas pabrik kerajinan yang harus direncanakan dibangun di kawasan Parigi Motong agar dapat menampung produksi yang ada. Sebagai contoh, data produksi rumput laut sebesar 176.000 ton per tahun, tapi kapasitas yang mampu ditarik oleh industri pengolahan nasional itu hanya sekitar lebih kurang 55-56.000 ton. Artinya ada surplus sebesar lebih kurang 120.000 ton per tahun. Inilah yang digunakan, ditarik oleh trader untuk dikirim ke belahan dunia lain dalam bentuk raw material. Ini juga mempunyai potensi bahwa oversupply. Salah satu yang menjadi penyebab adalah bahwa dari 21 pabrik rumput laut nasional, semua tertumpuk pada produk hidrokloid. Kalau bukan produksi ATC, produksi SRC, atau produksi refined kerajinan, atau yang pet food atau food grade, kira-kira bermain pada hidrokloid. Ini yang merupakan salah satu kelemahan dari kita, bahwa di industri pengolahan tidak mampu belum optimal membuat diversifikasi produk. Jadi saran saya untuk membuat satu pabrik mesti harus dihitung dulu berapa kapasitas produksi dari sebuah pabrik. Rata-rata kapasitas produksi dari pabrik yang bermain di hidrokloid adalah sekitar 60 ton per bulan dalam bentuk refined kerajinan. Kalau 60 ton per bulan berarti katakanlah dikalikan 4 sekitar 240 hanya 240 ton bahan baku yang
diminta. Kalau kita mengacu kembali kepada manajemen inventory, stok aman adalah 6 bulan, 240 dikalikan 6 bulan. Jadi dari hitungan-hitungan tersebut kemudian baru bisa kita lakukan perencanaan agar usaha budidaya rumput laut ini bisa mensuplai. Jadi tinggal dicari balancingnya, jangan sampai terjadi oversupply. Kira-kira seperti itu. Karena kalau terjadi oversupply, maka korban adalah para pembudidaya. Sehingga dalam hal ini pihak pengambil kebijakan harus merancang betul supply chain-nya ini, mulai dari produksi sampai kepada kapasitas produksi di industri pengolahan, dan memastikan bahwa tidak terjadi oversupply. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu Profesor Dr. Insinyur Asredi Hasanuddin. Terima kasih atas kesempatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya, kesesuaian lahan itu hampir semua dan saudara Pro itu mendukung atau sangat-sangat mendukung perairan budidaya laut di perairan di wilayah di mana Bapak datang. Nah, terkait dengan hal tersebut, di dalam data yang Bapak kemukakan bahwa potensi perairan yang ada di Kabupaten Parimo itu luasnya sekitar 138.439 hektar. Nah, dari potensi itu yang baru termanfaatkan hanya sekitar 5,37% kalau tidak salah, atau setara dengan 7.429 hektar. Nah, hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Kita punya potensi, lalu didukung dengan data-data penelitian Bapak yang menyatakan bahwa itu sangat-sangat layak untuk kita lakukan budidaya rumput tersebut. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran atau pendapat Bapak kira-kira apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi masalah di situ sehingga potensi ini tidak dimanfaatkan. Dan yang kedua, kira-kira untuk memanfaatkan atau untuk lebih mengoptimalkan potensi luasan perairan yang ada ini, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang sebaiknya kita lakukan supaya potensi perairan ini bisa dikembangkan atau diperluas. Ini tentu terkait dengan produksi rumput laut yang Bapak sudah kemukakan di masing-masing skenario tadi. Mungkin itu Pak. Zona produksi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan perairan sendiri yang baru termanfaatkan sekitar 5,37%. Kemudian yang kedua adalah pada dimensi sosial. Dimensi sosial ini yang sangat berperan dalam zona produksi menurut hasil penelitian saya. Jadi untuk meningkatkan pemanfaatan perairan, jadi saya kira yang pertama kita harus fokus pada daerah-daerah yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Jadi hasil overlay atau tumpang susun saya tadi sudah melihat bahwa di bagian tengah dari Parigi Motong ini agak kurang. Konsentrasi ada pada bagian utara dan ada pada bagian sedikit pada bagian selatan. Sehingga untuk meningkatkan pemanfaatan perairan, setelah kita menyusun katakanlah satu pola, kita fokuskan pada daerah yang memang sesuai. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu dilakukan yang kedua adalah penentuan atau penetapan kelompok. Kita ingin, seperti yang saya jawab pada pertanyaan yang sangat terpelajar Profesor Madianta, kita ingin ada semacam agent of change, ada semacam tetesan minyak di air. Jadi begitu kita tetes dia akan menyebar. Jadi penentuan kelompok, kemudian penentuan
ketua kelompok yang mempunyai modal sosial yang bagus itu sangatlah penting dari interaksi antar individu di dalam kelompok, di dalam satu lingkungan masyarakat. Sehingga apabila kita sudah menentukan ketua kelompok, membentuk kelompok, menentukan ketua kelompok, kemudian kita dampingi sehingga ada interaksi yang baik, ada semangat kebersamaan yang baik, ada contoh-contoh yang bisa dilihat, kemudian adanya penyuluhan dan sebagainya, sehingga interaksi berjalan bagus, PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap akan meningkat. Berbagai macam referensi mengatakan bahwa apabila sosial kapital baik, PKS tadi baik, maka hasil produksinya akan meningkat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saudara Promovendus, saudara sebagai seorang birokrat, tentunya hasil penelitian ini akan menjadi basic saudara dalam perencanaan pembangunan perikanan di masa yang akan datang. Saya melihat dari disertasi Promovendus bahwa aspek yang menjadi penghambat, aspek yang menjadi permasalahan utama di dalam pengembangan rumput laut itu berada pada aspek ekologi, dan aspek ini semua berpengaruh pada semua zona yang saudara teliti, termasuk zona produksi, logistik, dan pengembangan pemasaran. Di awal tadi saudara Promovendus mengatakan bahwa ada dua hal yang sering bisa mengganggu produksi rumput laut atau pengembangan rumput laut ini dari aspek ekologi, yaitu keberadaan tambang dan keberadaan kelapa sawit. Saya sependapat dengan itu. Setelah melihat hasil potensi volume produksi yang saudara Promovendus hitung atau dapatkan, bahwa ternyata produksi dari rumput laut ini akan bisa menjadi andalan Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengembangan atau pembangunan kesejahteraan masyarakat. Saya melihat setelah melihat hasil penelitian ini bahwa dari produksi rumput laut, jika aspek ekologisnya terjamin, maka tidak perlu kita melakukan investasi atau pengembangan kelapa sawit di daerah Parimo. Apakah saudara selaku birokrat berani menyampaikan ini kepada gubernur dengan pandangan ilmiah, keilmuan yang saudara miliki sebagai birokrat, bahwa Pak Gubernur, untuk pengembangan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah jangan dilaksanakan di daerah Parigi Motong atau daerah-daerah yang daratannya sempit, karena itu akan merusak ekosistem untuk pengembangan rumput laut. Dan yakinkan kepada Bapak Gubernur bahwa dengan pengembangan rumput laut akan tertutup apa yang diharapkan dari kelapa sawit. Saya minta saudara memberikan wawasan kepada kami soal apa yang saya sampaikan tadi. Perlu dibuat satu zonasi tata ruang, termasuk zonasi rinci untuk usaha budidaya rumput laut, agar para pembudidaya rumput laut yang pertama mempunyai kepastian terhadap berusaha, yang kedua ada kenyamanan terhadap investasi. Demikian pula di zona pengolahan pemasaran mempunyai kepastian bahan baku. Untuk itu perlu memang ada regulasi, payung hukum yang menetapkan bahwa ini adalah
zona untuk budidaya rumput laut. Sehingga dari mulai pesisir sampai ke atas itu dieliminir faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita berbicara tentang pendapatan satu daerah atau satu negara berdasarkan pengeluaran, saya ingat betul rumusnya adalah Y sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah ditambah dengan net export. Itu adalah rumus pendapatan berdasarkan pengeluaran. Komoditas rumput laut sangat mewakili terhadap pendapatan negara atau pendapatan daerah. Konsumsi rumput laut setiap tahun meningkat 10-15%. Itu belum jika seandainya ada gerakan kampanye gemar makan rumput laut misalnya. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu profesor gizi dari Unhas. Findingnya, temuannya adalah untuk hidup sehat maka seorang harus makan rumput laut minimal 100 gram per hari. Kita coba bayangkan kalau 250 juta penduduk Indonesia makan rumput laut 100 gram per hari, maka ini akan meningkatkan demand terhadap rumput laut. Belum permintaan dari sisi kosmetik dari rumput laut, belum sabun dari rumput laut, dan sebagainya, turunan-turunan dari rumput laut. Jadi dari sisi konsumsi untuk rumput laut sangat mewakili. Kemudian dengan belanja pemerintah saja, government expenditure saja pada usaha-usaha rumput laut, kita sudah mempunyai dua modal. Yang pertama konsumsinya besar, yang kedua investasi. Investasi ini, government expenditure ini akan meningkatkan. Jadi pola kalau memang ada intervensi dari pemerintah, maka produksi rumput laut akan meningkat. Meningkatnya produksi rumput laut ini tentunya akan menarik investasi. Begitu investasi masuk, sudah ada 3 modal: konsumsi, investasi, government expenditure. Kemudian apabila ini tidak tercover di dalam negeri, kita bisa ekspor. Ada 4 modal, sehingga dari konsumsi, government expenditure, kemudian investasi, dan ditambah dengan net export, ini akan meningkatkan pendapatan daerah atau pendapatan negara. Saya pernah berdiskusi dengan Prof. Romil Dahuri. Beliau menyatakan bahwa Sulawesi Tengah dari rumput laut saja putaran yang bisa didapat dalam 1 tahun adalah lebih kurang 18 triliun. Ini sama dengan 6 kali lipat APBD kita sekarang. Jadi saya katakan kalau kita fokus pada satu komoditas, maka ini tidak saja berguna untuk masyarakat, tetapi juga berguna untuk pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Saya seputar sistem agribisnis, terutama untuk produk pertanian, secara spesifik adalah rumput laut, di mana kalau kita lihat dari hulu sampai hilir, maka ada 3 secara umum pelaku usaha, yakni penyedia sarana produksi, kemudian pembudidaya rumput laut, kemudian pengusaha. Dalam hal ini ada 2 pengusahanya, yaitu pengolah dan pemasar hasil rumput laut. Nah, dari ketiga lembaga ini atau pelaku usaha ini, biasanya yang paling tidak diuntungkan itu adalah pembudidaya. Tidak diuntungkannya itu karena dia menerima harga yang biasanya paling rendah. Nah, Bapak atau Prometheus yang dihasilkan dalam penelitian ini, terutama yang mencakup biaya yang diminimumkan untuk analisis integer itu adalah terkait dengan penyaluran atau distribusi rumput laut dari petani, pembudidaya, kemudian ke gudang dan ke industri. Nah, itu yang kita dapatkan adalah biaya yang minimum. Nah, kalau kita melihat
rangkaian distribusi ini, maka kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya di situ nanti pengusaha lagi yang akan mendapatkan keuntungan karena bisa diminimumkan biayanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami dan mungkin bisa dijelaskan adalah kira-kira kalau kita dapatkan minimum biaya pada saat penyaluran produk rumput laut ini, petaninya itu akan mendapatkan apa? Atau pembudidaya itu apa yang dapat apa kontribusi yang dia peroleh dengan adanya minimum biaya penyaluran distribusi rumput laut? Ada skenario yang dibuat dan mampu menurunkan biaya, maka saya kira sudah sepantasnya biaya tersebut dikembalikan kepada petani sebagai bentuk daripada harga pembelian, sehingga harga pembelian akan meningkat. Harus dipahami bahwa dalam teori supply chain, rangkaian mulai dari produksi, logistik hingga pengolahan pemasaran, ini adalah satu rangkaian yang sama-sama penting. Apabila satu rangkaian terputus, maka bisnis itu tidak akan berkelanjutan. Jadi semuanya penting. Jadi selama ini kita melihat bahwa memang betul pembudidaya selalu dirugikan. Jika kita melihat satu rangkaian, maka mungkin margin yang paling besar ada pada margin mulai dari pedagang sampai kepada industri. Nah, ini apabila biaya transportasi tersebut bisa diturunkan, maka hasil penurunan ini seharusnya dikembalikan kepada pembudidaya dalam bentuk biaya pembelian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peran pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah ini juga sudah disampaikan oleh seorang expert di bidang supply chain, Douglas Lambert, mengatakan bahwa pengambil kebijakan harus melakukan mapping, pemetaan di mana titik-titik yang menjadi faktor kritis dan kemudian mengintervensi agar linkage ini dapat berjalan dengan bagus. Tidak seperti mungkin sekarang, begitu harga turun, petani tidak mau budidaya, akhirnya industri berteriak tidak ada bahan baku. Begitu harga naik, rame-rame tanam, harga turun kembali, seperti ombak. Jadi kata kuncinya memang harus ada pengaturan, mapping supply chain untuk komoditas-komoditas yang sangat strategis. Tidak semuanya harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Mungkin itu jawaban saya. Ada satu pertanyaan ringan juga. Saya balik tadi, Prof. Ambo menganggap dirinya sebagai gubernur, sebagai pelaku usaha. Sekarang saya balik, Saudara Prof. itu sebagai kepala dinas. Nah, sekarang hasil penelitian Pak Sadi mengatakan bahwa potensi Parimo ini sangat luar biasa untuk pengembangan rumput laut, bahkan sudah asumsi Pak Prof. Indogri sampai 6 kali lipat ya. Nah, berbeda kalau di lahan pertanian yang umum itu jelas status pendidikan tanahnya. Nah, kalau Bapak sudah menghadapi ini, sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat Parimo, semua mau menanam atau membudidayakan rumput laut. Nah, laut ini tidak ada pemiliknya. Bagaimana Bapak mengatur status pendidikan ini? Silakan. Jadi memang harus diatur kelompoknya, saya katakan tadi, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Jadi memang harus diatur kelembagaannya, diatur pemanfaatan ruangnya. Tidak semua bisa pengalaman hasil temuan kami di lapangan, tidak semua berbakat menjadi pembudidaya rumput laut. Jadi nelayan dirubah menjadi pembudidaya rumput laut, ini memang
betul Pak Prof. Made katakan sangat susah. Jadi nanti akan terseleksi sendiri secara alami mana yang bertahan menjadi pembudidaya rumput laut. Namun kata kuncinya memang harus ada pengaturan kelembagaan di situ sehingga konflik sosial bisa dihindari. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Prof. Benus. Ya. Oke, saya closing sidang 10 menit. Untuk itu saya serahkan ke tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor diserahkan menuju ruang rapat. Hadirin tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor kembali memasuki ruang sidang. Diserahkan kembali memasuki ruang sidang dan menempati tempat semula. yang saya buka kembali. Para Prof. Bapak dan Ibu penelitian hormati serta hadirin yang berbahagia. Setelah tim penguji melakukan rapat singkat dan menghitung semua nilai yang diberikan oleh tim penguji, maka kami sepakat bahwa saudara Prof. Saldiansyah Effendi dinyatakan lulus dengan nilai A. Dengan demikian, setelah dihitung prestasi akademik saudara Prof. maka dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sayang sekali Pak Saldiansyah ini batas waktu kuliahnya melebihi 4 tahun. Masa studi Bapak 4 tahun 4 bulan 21 hari. Padahal IP-nya Bapak sangat melebihi standar untuk masuk ke ujian. Tapi saya kira itu tidak terlalu penting Pak. Artinya saya nanti predikat ujiannya nanti setelah Bapak berkarya di birokrasi dan kemudian. Baik, saya mungkin mengundang Prof. untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudara Saldiansyah Effendi menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi agribisnis. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmu saudara sebagai doktor. Selamat. Menyebut Bapak sebagai Doktor Saldiansyah Effendi. Selamat Pak Doktor Saldiansyah Effendi.
dan kebahagiaan kami Bapak dan keluarga. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Sardiansyah Effendi untuk menyampaikan dua kata ungkapan hatinya selama menempuh kuliah di program doktoral ilmu pertanian Universitas Tadulako. Silakan. Ketua dan anggota tim pemuji Bapak Ibu sekalian, puji syukur kami aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kami dapat capai pada hari ini. Untuk itu perkenankan kami yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan dukungan baik moral, material, khususnya izin belajar pada program doktoral ilmu pertanian Universitas Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah banyak memberikan keleluasaan bagi kami, sebagaimana kita tahu bahwa izin belajar diberikan dengan catatan tidak meninggalkan pekerjaan. Mungkin itu juga Prof yang menyebabkan agak molor waktunya sedikit, karena kami juga harus bertugas sebagai seorang aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Muhammad Basir Cio yang telah banyak membantu kami, memberikan semangat, memberikan spirit pada kami untuk menyelesaikan tugas belajar di Universitas Tadulako. Berikutnya yang terkhusus kami sampaikan terima kasih kepada yang sangat terpelajar Profesor Anggotuo, dosen saya waktu mengambil kuliah di Universitas Hasanuddin S2. Beliau juga banyak memberikan ilmu-ilmunya khususnya terkait dengan ekologi. Terima kasih Prof sudah hadir menyempatkan waktunya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana Pak Rahman, Prof Rusdi selaku Ketua Prodi Ilmu Pertanian, Ibu Hadayani, Sekretaris Prodi sekaligus sebagai pemuji. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya, untuk banyak membantu kami dalam menyelesaikan studi. Berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada yang sangat terpelajar Profesor Dr. Made Antara. Terima kasih Prof. Sarannya pada saat seminar hasil sangat luar biasa sehingga muncul hal-hal baru yang saya dapatkan. Terima kasih Prof. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mas Nur Alam. Terima kasih Pak. Terima kasih juga menjadi semangat buat kami. Beliau ini pemuji sekaligus kakak tingkat saya. Jadi saya juga banyak belajar pada beliau. Semangatnya beliau luar biasa. Ini yang membuat juga kami merasa terdorong untuk menyelesaikan dengan cepat studi. Berikutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada anggota tim pemuji yang terpelajar Dr. Yusri Milawati. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya, sarannya, koreksinya, sehingga mungkin penulisan saya akan lebih baik dibanding sebelumnya, walaupun tidak bisa 100% sempurna. Terima kasih Pak. Saya harus banyak belajar dengan Ibu. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada promotor saya yang sangat terpelajar, Ibu Asriani Hasanuddin. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu memberikan bimbingan, memberikan masukan dengan kesabaran. Mungkin
dengan keterbatasan saya mungkin belum mampu untuk mengeksplor lebih banyak. Sekaligus saya mohon maaf. Jadi saya kira apa yang sudah Prof berikan kepada kami sangat luar biasa. Terima kasih. Berikutnya pada yang terpelajar Bapak Dr. Fadli Tantu. Terima kasih masukan-masukannya Pak. Terima kasih banyak telah memperkaya tulisan saya. Berikutnya pada yang terpelajar Bapak Dr. Halimudin Nalpo. Terima kasih banyak Pak Ali, teman diskusi juga banyak memberikan masukan, terutama tentang analisis keberlanjutan. Merupakan sesuatu hal yang sangat berharga buat saya untuk pengembangan karir saya ke depan. Kemudian pada Prof. Masa, terima kasih Prof kedatangannya dan telah bersusah payah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan ujian terbuka ini. Berikutnya kepada Prof. Mahfud sebagai Ketua Ketua Uji, terima kasih Prof atas segala bantuan, masukan mengurus kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, Ibu Sinta, Bapak Yahya Aco, dan Ibu Saharibungan yang jauh-jauh datang dari Balikpapan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Keluarga yang lain, Ibu Nani Burdin, terima kasih. Ibu Aminah Aco, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.